Tiongkok, negeri di Timur Asia yang menjadi rumah bagi belasan juta umat Muslim. Meski Islam menjadi agama minoritas, tetapi banyak jejak sejarah Islam saya temukan di setiap kota di negeri ini. Assalamualaikum saudaraku. Lumayan ya, di Guangzhou cuaca hari ini dingin banget dan hari ini saya akan mengunjungi diaspora yang ada di Qingyuan. Kira-kira seperti apa, di Qingyuan ada apa aja? Ikuti saya terus. Bismillah, insya Allah perjalanannya lancar. Saudaraku, Tiongkok merupakan kampung halaman bagi lebih dari 1 miliar manusia. Tak hanya warga lokal, setelah saya telusuri, ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang tadinya tinggal di Indonesia, akhirnya pindah ke Tiongkok. Sebenarnya, mereka pergi dari tanah air bukan untuk mencari peruntungan, melainkan kondisi politik tanah air saat itu yang kurang kondusif sekitar tahun 1960-an. Saya pun mencoba mencari keberadaan diaspora Indonesia yang kabarnya tinggal di desa-desa perkebunan di wilayah Yingde. Setelah 2 jam berkendara, akhirnya saya tiba di tujuan. Di sini, saya bertemu dengan seorang pemilik pabrik teh keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia bernama Chow. Ini bapaknya? Oh iya, salam kenal, saya Rian. Industri teh yang dikelola oleh Chow bukan pabrik biasa. Chow memproduksi berbagai jenis teh berkualitas tinggi dengan cita rasa tradisional yang masih terjaga secara turun-temurun. Bahkan, beberapa jenis tehnya diimpor ke berbagai negara. Qadarullah, saat ini pabrik teh Chow sedang memasuki masa liburan musim dingin sehingga saya tidak bisa melihat secara langsung proses produksi teh di sini. Saudaraku, perjalanan Chow merantau ke Tiongkok tidaklah mudah. Sebagai keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia, ia dan orang tuanya tiba-tiba harus memulai hidup baru di Tiongkok menjadi seorang petani teh. Akhirnya, usaha ia dan keluarganya membuahkan hasil. Chow berhasil membangun pabrik tehnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya." Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Saudaraku, kenapa tadi pada saat bapaknya menuang dan saya langsung dua kali? Itu ada artinya. Artinya kita mengucapkan terima kasih tapi tanpa berbicara. Saudaraku, keramahan Chow terus berlanjut. Ia mengajak saya santap siang di sebuah restoran dengan menu khas dari Indonesia. Wah, nah saudaraku, sekarang saya emang berada di tempat di mana ramai banget orang Indonesia. Buktinya ini restoran Gado-Gado. Familiar banget kan sama namanya? Nggak sabar lagi pengen cobain, langsung aja. Bismillah. Permisi. Selamat datang, Pak. Iya. Saudaraku, saya tidak menyangka di sini saya bertemu dengan satu lagi keturunan Tionghoa asal Indonesia. Perkenalkan, Huang, wanita kelahiran Takengon Aceh. Wah, satu kampung kita ya, Bu. Wah, saat hidangan datang, kerinduan kami akan tanah air semakin membuncah. Aneka lauk seperti semur ayam, bakso, sate, hingga gado-gado benar-benar menjadi pengobat rindu. Nah, ini dia nih. Nggak hanya restorannya Gado-Gado, tapi emang masakannya ini enak banget. Ini nggak ada di negara lain, tapi di Cina pastinya. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Saudaraku, kejutan demi kejutan terus berdatangan. Chow dan Huang diam-diam mengumpulkan orang-orang yang dulunya lahir dan besar di Indonesia. Kami pun berkumpul di kota Qingyuan. Masya Allah, sambutan yang begitu istimewa membuat saya merasa seperti sedang disambut oleh keluarga sendiri. Masya Allah, saudaraku, ternyata di sini ramai juga ya warga-warga China tapi yang memang berasal dari Indonesia dan balik lagi ke Cina. Suasana begitu ceria, khas keramahan rakyat Indonesia. Mereka menyapa saya dengan sangat ramah menggunakan bahasa Indonesia yang fasih.
Aceh Langsa ya. Wah, Langsa itu satu kampung, Pak. Itu satu kampung, Langsa. Kalau saya boleh tahu pindah karena apa ya, Bu? Itu waktu dulu saya ingat ya, waktu dulu Indonesia itu pemerintah ada aturan? PP 10 orang Tionghoa kan tidak boleh di rumah dagangan jual-jual gitu. PP 10 PP 10 namanya, iya. Namun, tidak ada yang perlu disesali. Setiap takdir yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Pingin nggak, Bu? Pingin kayak punya cita balik pindah ke Indonesia, tinggal di sana lagi dalam waktu yang sangat lama. Nah, sekarang itu enggak inget lah. Itu waktu sini susah itu ya inget loh. Sekarang sini Tiongkok sini sudah baik loh. Meski sudah puluhan tahun di Tiongkok, mereka tidak melupakan bahasa Indonesia sedikit pun. Masya Allah, saudaraku, ternyata ibu-ibu ini sudah lama banget pindah ke Cina, tapi bahasa Indonesianya, bahkan bahasa daerah itu masih kental banget. Masya Allah, keren sih, keren banget. Dan saya berasa kayak punya keluarga di Cina ini, karena emang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Cina dan bahasa Jawa di rumah. Masya Allah. Huang juga berbagi kisah kesedihannya ketika pertama kali memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya di Aceh pada tahun 1967. Saya kan lahir di Indonesia ya, itu sama tempat kelahiran itu rindu, tetap rindu di hati. Jadi sudah disuruh pulang, sedih hati. Kita mau tinggalkan tempat lahir kita ya, sedih, sangat sedih, sampai nangis. Saudaraku, kisah diaspora seperti ini sebenarnya juga pernah dialami oleh Rasulullah. Beliau berhijrah dari kota kelahirannya di Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan dakwah Islam. Gimana, Bu? Medan Oh, iya. pun terkenal. Masya Allah. Selain keramahan, sepanjang silaturahmi ini aneka camilan lokal dan Indonesia juga tak putus dihidangkan. Keceriaan ini kami tutup dengan menari dan bernyanyi bersama, bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ini dia nih saudaraku nih yang sering saya lihat di beberapa kampung muslim di China. Ini gimana ya proses pembuatannya ya? Wah, Mas. Susu murni dari hewan ternak sebagai anugerah dari Allah yang penuh manfaat dan mudah dicerna. Saudaraku, di sepanjang jalan kampung muslim kota Dali, beraneka jajanan dan kuliner dijajakan masyarakat. Namun, ada satu kuliner yang mencuri perhatian saya, yakni lembaran berwarna putih pucat yang sekilas terlihat seperti kulit pangsit. Namun uniknya, makanan ini dibuat dengan cara digantung dan memiliki aroma susu yang begitu khas. Ini dia nih saudaraku nih yang sering saya lihat di beberapa kampung muslim di China. Kira-kira gimana ya proses pembuatannya ya? Saudaraku, ternyata ini adalah rusan, produk olahan susu sapi tradisional yang menjadi kearifan lokal warga Tiongkok. Secara harfiah, rusan bermakna kipas susu, sesuai dengan bentuknya yang tipis dan elastis. Bagi masyarakat setempat, rusan adalah warisan budaya yang merepresentasikan keju tradisional khas Provinsi Yunnan. Alhamdulillah, saya diajak langsung membuat rusan mulai dari susu mentah hingga siap disantap. Rusan dibuat dengan cara mencampurkan susu sapi dan cairan asam yang dipanaskan di wajan besar. Proses pemanasan dilakukan sambil terus diaduk hingga membentuk gumpalan. Setelah terlihat gumpalan susu yang cukup padat, dilakukan penyaringan untuk memisahkan gumpalan dari susu yang tersisa.
Hasil saringan inilah yang kemudian akan dijadikan adonan rusan. Saudaraku, ini unik banget sih. Saya baru pertama kali buat makanan yang terbuat dari susu ini nih. Adonan yang sudah kalis kemudian dipijat-pijat secara manual dengan tangan. Selanjutnya, sumpit kayu besar digunakan untuk menarik dan meregangkan adonan. Proses ini membutuhkan kesabaran dan keahlian khusus agar adonan tidak terputus saat direnggangkan menjadi lembaran tipis. Wah, saudaraku, ternyata prosesnya sangat sulit ya. Saya udah dikasih tahu, tapi memang ya bukan ahlinya. Nah, seperti ini nih buat ini. Setelah direnggangkan, rusan kemudian dililitkan pada batang bambu untuk dikeringkan. Nah, saudaraku, inilah tahap akhir dari pembuatan makanan ini. Dia dijemur seperti ini. Biasanya, rusan dinikmati dengan cara dipanggang atau digoreng dan seringkali disajikan bersama teh dalam berbagai acara adat maupun keagamaan. Namun, rusan dapat pula disajikan begitu saja dengan tambahan topping seperti yang akan saya cicipi saat ini. Wah, sese. Nah, ini dia saudaraku makanan yang saya buat tadi. Kita cobain ya. Nah, kali ini dia dicampur dengan selai mawar. Penasaran banget ya, selai mawar tuh gimana rasanya? Saya cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya udah pasti ya. Ini khas susu banget rasanya, tapi karena dicampur dengan selai mawar, berasa banget itu kayak ada manisnya dan dia tetap kenyal pastinya nih. Nah, enak banget. Sebagai makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, susu menjadi sumber nutrisi sempurna yang kaya akan kalsium dan protein berkualitas tinggi. Proses fermentasi alami pada rusan menjadikan kudapan ini juga baik untuk kesehatan pencernaan. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 66 yang bermakna, susu murni dari hewan ternak sebagai anugerah dari Allah yang penuh manfaat dan mudah dicerna. Saudaraku, perjalanan saya di kota Dali meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Begitu banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya temukan, terutama dalam kehidupan masyarakat Muslim di sini. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan. Meskipun menggunakan kereta cepat, jarak yang begitu jauh mengharuskan saya berada dalam kereta hingga 10 jam lamanya. Durasi perjalanan yang cukup panjang ini tentu bukanlah alasan untuk meninggalkan kewajiban. Di atas kursi kereta yang sedang melaju ini, saya tetap menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat. Disinilah saya kembali merasakan keindahan Islam. Dalam kondisi apapun, kita diberi kemudahan atau rukhsah dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selepas melaksanakan sholat dan bertadarus Al-Quran, ada momen tak terduga yang saya temui. Masya Allah, saudaraku, ternyata petugas tiket di tren ini juga Muslim. Dan Bapak ini orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berkah insya Allah. Alhamdulillah. Rasanya senang sekali ya kalau misalnya lagi di perjalanan kayak gini yang minoritas Muslimnya, tapi kita bisa bertemu sama sesama Muslim itu rasanya bahagia banget dan berasa banget kekerabatan, kekeluargaannya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak orangnya sangat ramah ya. Pertemuan singkat ini seolah menjadi pengingat bagi saya bahwa ikatan akidah tidak mengenal batas negara maupun perbedaan bahasa. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim.